Hi guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke, semuanya selamat datang lagi di channel ini. Dan sebelum kita lanjutan bacot-bacot yang lain ya, pasti banyak yang nanya, "Bang, Bitcoin gimana? DAM normal atau gimana?" Oke. Nah, sebenarnya ada indikasi yang cukup kurang baik, yaitu di sini terjadinya dead cross ya. Ini time frame 1 jam, tapi kalau di time frame 4 jam ya it's okay wae sih ya. Teman-teman bisa lihat ini tuh belum ada indikasi bearish sama sekali sebenarnya. Tapi yang bahayanya di sini di time frame 1 jam. Tapi indikasi lainnya udah mulai meyakinkan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada ada bull diff di sini, ada hidden bull diff ya. Ada lumayan besar hidden bull diff di sebelah sini. Dan kemudian juga stochnya udah di bawah. Nah, ini jadi kesempatan beli yang baik tuh yang model-model kayak gini dan mau golden cross. Ini Bitcoin ya. Dia bakal naik, mencoba naik, dan di sini ada resist. Ya, semoga dia berhasil. Kalau dia berhasil nembus ya, kita harus tahu arah selanjutnya itu ke mana, teman-teman ya. Nah, jadi setuju nggak teman-teman misalnya aku bikin video tentang analisa teknikal di dalam drive khusus, kemudian aku jual gitu kan, murah aja kok nanti. Nggak mahal-mahal, pokoknya cara analisa dasar aja gitu ya. Nah, jadi ini adalah trading plan aku yang aku udah bikin ya. Jadi kira-kira tuh kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi kalau udah ke sini ya arahnya pasti ke atas gitu kan. Ke sini ada peluang nggak potensi dia reject? Ada. Dia kalau misalnya reject, dia bakal bikin skenario yang kayak gini baru mantul lagi gitu. Nah, ini kita kasih dulu warnanya, yang ini warnanya warna merah ya guys ya. Nah, ini adalah rejection. Ada bisa langsung breakout, bisa reject ke sini baru lanjut lagi. Nah, yang bahaya itu nanti dari wave ini ke wave ini bahaya. Kenapa? Dia udah tes support yang di sini. Nah, itu bisa jadi indikasi bahaya. Tapi kalau sejauh ini bakal bull dulu ya. Sekali lagi, ini bakal bull dulu. Kita nggak tahu sampai, maksudnya ini bakal bull sampai berapa. Tapi yang jelas kalau udah sejauh ini ya ini pattern bullish. Model-model kayak gini itu bakal bullish dulu. Nggak tahu sampai kapan ya. Yang jelas inilah kira-kira skenario yang bakal terjadi untuk 3-4 hari ke depan. Dan masih pakai skenario yang tadi siang. Oke. Nah, oke, sebelumnya aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Hai, ini adalah CMC 2022 ya. Jadi ini adalah coin market cap yang sekarang kita lihat sehari-hari ya. Bitcoin nomor pertama, Ethereum di nomor kedua, BNB yang harusnya nomor ketiga ini karena stable coin harusnya kita nggak masuk ke dalam hitungan. Oke. Nah, kemudian XRP di nomor 4, Cardano nomor 5, dan sisanya Cardano nomor 5, Solana 6, Avalanche 7, Terra 8, 9 Doge, dan 10 DOT atau Polkadot. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga BUSD udah nomor 13 dong ya kan. Udah ciri-ciri mau ke top 10 juga. Kayaknya top 10 ini dominasinya itu oleh stablecoin. Oke. Nah, di sini aku udah menyiapkan perbandingan teman-teman ya. Jadi ada satu hal yang ingin aku sampaikan di akhir, tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Silakan di like video ini biar naik ya ratingnya. Dan juga ini yang paling penting adalah biar teman-teman menjadikan pelajaran dan akan teman-teman petik pelajarannya di akhir. Jadi ya untuk video kali ini tontonlah sampai habis, oke? Nah, jadi di sini kita bakal mulai di tahun 2016, oke? Ini adalah tahun 2016 di mana Bitcoin halving di tahun itu. Nah, jadi Bitcoin halving itu 4 tahun sekali, 2012, 2016, 2020, dan akan kita ketemu lagi di tahun 2012. Nah, ini adalah tanggal 3 Januari ya. Ini adalah minggu pertama di tahun 2016 dan Bitcoin belum halving pada saat ini. Oke, catatan lagi, Bitcoin belum halving pada saat ini karena Bitcoin halving kalau nggak salah di 2016 itu di bulan April atau bulan Juni. Ya pokoknya antara April, Mei, Juni, antara 3 bulan itu. Nah, kita anggap aja di situ, oke? Nah, ketika itu kalau kita perhatikan ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Wow, ini adalah top 100 coin market cap ya.
teman-teman bisa lihat Bitcoin ini kalau kita beli sekarang ini loncat-loncat gembira ya, soda gembira, bukan soda gembira ya, loncat-loncat gembira. Harga Bitcoin $430. Ini belum sampai 7 juta ya, baru 6 jutaan atau 5 juta lebih lah. Ya kan? XRP ya, dia belum kill zero nih guys. Zero yang masih ada 2 di belakang, koma. Nih, teman-teman bisa lihat. Kemudian si LTC harganya $3. Ya, harga LTC $3, geng. Kemudian Ethereum tuh nggak sampai $1 guys di tahun 2016 ya. Nah, andai kata ya teman-teman beli dulu, teman-teman hold sampai sekarang, nggak tahu ya jadi apa. Nah, jadi itu ada satu hal yang mau aku sampaikan nanti. Oke, next ada Dash ya. Dulu Dash ini adalah Litecoin killer dan Litecoin ini adalah Bitcoin killer ya. Dulu ya, Dash ini digital cash dan fundamentalnya sama, mirip Litecoin sebagai pengganti Bitcoin sebagai alat transaksi atau alat transfer atau alat pembayaran yang sangat cepat dan secure dan juga dengan fee yang sangat murah. Nah, ini tujuan dua koin ini diciptakan. And then Dogecoin teman-teman bisa lihat ini, aku nggak tahu kalau dirupiahkan berapa. Dan kemudian Peercoin. Nah, mungkin teman-teman belum pernah dengar, waktu itu adalah Peercoin itu koin pada zamannya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, kita cari di CMC yang sekarang, Peercoin itu nomor berapa guys? Ya, Peercoin itu udah di rank 823. Di tahun 2016 dia masih top 10, nomor 7, oke. Kemudian BitShare. Nah, ini koin lama yang cukup merajai juga pada zamannya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kita cek lagi BTS ya. BTS kalau nggak salah 300-an atau 200-an. BitShare ya, ini rank berapa ya? Ini wah udah 400-an ya guys ya, udah di rank 400-an. Kalian bayangkan ya, BTS sudah di rank 400-an. Kemudian ya, di sini ada XLM ya, nolnya masih banyak banget. Kemudian NXT, Next ini juga koin pada zamannya 0, sekian. Dan di sini teman-teman banyak yang nggak tahu koin-koinnya. Ada Mate, ada Namecoin, ada FGT, ada Bytecoin, kemudian Monero mungkin masih sering kita dengar, kemudian Rubycoin, Emmercoin, Claim, dan semua rata-rata di sini fundamentalnya itu sama. Ya. Fundamentalnya itu sama. Dan rata-rata di sini juga koin sendiri punya blockchain sendiri. Jadi mereka bukan smart contract daripada Ethereum, karena waktu itu Ethereum belum sepopuler sekarang. Ya, ini benar-benar koin yang punya punya blockchain mereka masing-masing. Jadi setiap mau bikin koin mereka mikir-mikir, karena nggak ada smart contract, mereka harus pikirkan cara bikin blockchainnya, cara baru bikin koinnya segala macam. Jadi developing dua, sekaligus developing blockchain sekaligus mendeveloping koinnya gitu. Ya, jadi berat. Dan kemudian claims. Nah, ini mungkin udah banyak koin yang nggak pernah kita dengar, tapi inilah dia ya. Dulu koin yang merajai top 100 coin market cap tuh ini. USDT masih di nomor 30-an. Nih Prime Coin ini juga koin pada masanya, Neo. Kemudian Digibyte ya, nolnya masih sepersekian banyak. Storj, ini juga koin lama ya. Dulu namanya SJX, sekarang Storj ya, udah ganti nama. Kemudian Altcoin, VPN World, Paycoin, dan kalau kita lihat ini udah nggak ada lagi yang di top 100 ya. Yang aneh-aneh ini paling ya tinggal Sam, Monero ya kan. Apalagi ini USDT, Digibyte ini juga udah keluar kalau nggak salah ya. Dan di sini udah nama-nama koinnya udah benar-benar yang nggak kita tahu semua teman-teman. Dan rata-rata di 2016 koin-koin yang top 100 itu udah di rank 500-an ke atas. Satu yang harus teman-teman tahu apa? Pasti hold bang, bukan ya. Kalau kalian hold sama aja juga sebenarnya ya tetap untung. For example ya, MedSafe Coin dulu nama yang nggak usah itulah ya. Inilah yang Namecoin inilah yang cukup terkenal, Name ya, NMC ya. Dulu harganya 0,4. Sekarang kita cek NMC ya. Kita cek harganya berapa. Sekarang harganya 2,1. Oke, dari 2016 ke 2000 sekian ini kan harga sekarang. All time high-nya kita lihat, all time high-nya berapa nih guys? All time high, where is all time high? All time high. Nah, all time high-nya $16. Ya, andai kata memang teman-teman beli pada saat itu sebelum halving, teman-teman bisa dapat gaining di tahun ini. Gitu ya, namanya tadi Namecoin. Kita nggak tahu ATH-nya itu berapa. Oh sorry, ini ATH-nya 2013 guys ya, yang artinya ini nggak ATH lagi ya. Nah, ini nggak ATH lagi artinya ya, ini nggak ATH lagi selama 2 bull year terakhir, yang artinya ya sebenarnya satu teman-teman,
secara dari tahun ke tahun ya, fundamental lah yang mengakibatkan koin itu stay. Oke, kita bahas sudah halving. Ini 2017 dan ini adalah tahun dimana 2021-nya ya, 2021 kita kemarin ya, 2017 itu adalah pesta seperti kita tahun kemarin. Dan ini awal tahun, ini udah pesta parah teman-teman ya. Ini tuh pesta parah. Ini awal 2017, ini pesta parah, ini 1 Januari. Teman-teman bisa lihat ya, yang tadinya setahun kemudian ya Bitcoin jadi naik 100%, 998, Ethereum udah $8 dan Ethereum udah di nomor kedua, kemudian XRP 0,6 belum kill zero, LTC 4, XMR ya, Monero yang tadi urusan puluhan sekarang udah top 100 dan ini adalah top 100 dulu. Ya, Matecoin masih tetap di rank ke 9 ya, dia nggak jauh-jauh turunnya. Dan kemudian di sini ada pendatang baru yaitu Augur ya, ini adalah koin juga pada zamannya. Dan NEM yang tadi urutan 50-an sekarang udah di 11. Nah ini Doge terlempar lumayan jauh dan muncullah nama-nama koin baru yaitu seperti Wafes, kemudian List, kemudian edisi blockchain, kemudian ada namanya Ardor, kemudian Neo, kemudian Golem ya, kemudian apalagi nih yang singular ini enggak, Sia Coin ya, kemudian dan koin-koin yang lainnya yang ya bisa dikatakan oke lah pada zamannya gitu kan. Nah Omni, nah ya ini ada Omni ya, ingat Omni di urutan 61. Kemudian di Januari ya 2018, setahun kemudian, dan ini adalah puncak atau pucuk daripada all time high ya, pucuk atau puncak daripada Bitcoin bullish year di 2017-2018. Puncaknya di Januari ya, itu yang benar-benar gila parah pucuknya ya. Ini adalah harga pucuk. Dan Ethereum, XRP yang tadi belum kill zero ya, mana tadi? Nah, XRP yang belum kill zero ya, di sini teman-teman lihat langsung kill zero sekali 2 guys. Ya, bayangkan kill zero-nya sekali 2 ya, kill zero-nya sekali 2 dan teman-teman bisa lihat udah langsung rank kedua. Satu yang belum teman-teman pertanyakan, Bang ada kok nggak ada? Ada, muncullah di nomor 5. Sedangkan di tahun 2017 we don't see any Cardano ya, kita nggak ada ngelihat ada sama sekali guys. Karena apa? Karena belum dibikin. Ya, ketika udah dibikin langsung nomor 5 dong, ya kan? Keren nggak? Keren. Udah $1 tuh, ya kan? Nah, inilah dia top coin market cap di puncak di puncak bullish year 2018. Oke. Good. Ya, kita lihat dulu lah ya kan, dikit-dikit. BTC di harga 16.000 ini 200 juta. All time high-nya kalau IDR itu 284 juta di all time high 2000 berapa? 2000 berapa sih? 2018 ya, 2018. Dan kemudian XRP $3 dan tahun ini nggak sentuh $2 pun nggak sentuh. Ya, kemudian Ethereum 1000 dan ya dari harganya 0, ya. Belum $1 dan di 2018 sudah 1000-an. Kemudian Bitcoin Cash ya. Bitcoin Cash ini adalah koin juga pada zamannya dan ya mungkin lebih tinggi harganya dulu ya. Kita cek dulu BCH harganya dulu berapa nih guys. BCH sekarang di nomor 28, harganya $329. Dulu harganya sempat tembus ke 2000-an. Luar biasa nggak? Ya, karena ini kan BCH ini hasil hard forknya daripada Bitcoin. Jadi banyak yang dulu FOMO BCH itu bakal menyaingi harga Bitcoin. Wajar ya. Wajar, sekarang orang udah pintar, nggak mau dibegoin lagi, ngapain gitu kan. BC itu hanya ampasnya daripada sisa Bitcoin hard fork ya. Nah, jadi orang pintar, wajar ya kalau harga BC gini-gini aja dan market cap-nya bakal di bawah, yakin lah. Tahun depan bakal udah di bawah. Karena dia udah nggak punya fundamental apa-apa lagi guys. Dan teman-teman bisa lihat di sini BCH ya, urutan keempat dong ya kan. Nah, Cardano di 5, Litecoin masih tetap 10 besar dan muncullah Tron ya. Muncullah IOTA, muncullah EOS ini koin 2017 ya. Muncul lagi Quantum ya. Quantum udah di sini udah ganti logo. Kemudian Bitcoin Gold ini nggak usah. Kemudian muncullah lagi koin-koin yang merajai waktu itu. Ini lumayan masih raja-raja ya. Sekarang ini masih bagus juga. Ada Icon, ada XNO Nano ya, ada Sia Coin, ada Zcash, ZEC, ada XVG, ada OMG. Nah, ini koin pada zamannya nih BitConnect nih, sekarang udah scam ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kok nggak salah devnya lari atau gimana waktu itu, pokoknya ini viral banget ya. Nah, ini wah koin pada zamannya lah ini BitConnect ini guys ya. Dan ini pokoknya koin ponzi-ponzian yang udah scam ya.
dan harganya juga wow, fantastic ya. $300-an. Kemudian di sini ada PPT, Population, Dogecoin, BNB, dan BNB itu baru lahir ya guys ya 2017. Kita belum lihat apa BNB di tahun ini, belum ada kita lihat BNB. Udah ada belum ya? Belum ada ya, aku nggak salah memang belum masuk waktu itu, waktu dia ini ya belum ada BNB, dan waktu itu masih di rank 31-an ya dengan harga $18. It's okay, $18. And then KuCoin waktu itu masih namanya KuCoin Shares ya. Ini masih dalam bentuk model apa sih namanya? Model saham ya, pakai SEP. Dan kemudian FED. Di sini namanya dulu FEN atau VeChain Token ya. Ini udah ada sejak tahun 2017 juga. FED ini 2015 dan belum ada apa-apa masuknya di itu. Dan di sini kita lihat harganya guys ya. Harga FED dulu itu $4 sekian guys ya, $4 sekian. Dan kemudian nah ini adalah koin-koin yang merajai waktu itu, yang Augur dulu top 100 di Januari ya. Top 10, top berapa ya? Augur bentar aku lupa. Augur itu tahun berapa yang dia top 10 itu ya guys ya. Augur. Nah, di tahun 2017 dia top 10. Kemudian di tahun 2018 dia langsung mental jauh ke 47. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada Voyager Token, ada BAT, dan inilah muncul koin-koin pada zaman itu. 2019 ya. Dan ini adalah pucuknya, dan akhirnya kalau kita lihat lagi ya, kita lihat ke next week ya, dan harga Bitcoin terus berkurang, teman-teman bisa lihat ini udah 11.000, ini 11.000, ini kemudian ke 8.000, dan ini mulai bearish. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bearish, merah semua, all the way merah semua. Nah ini sempat naik, ini apakah naik lagi? Tentu saja tidak. Teman-teman bisa lihat ini naik 11.000 lagi, dan udah mulai perlahan-lahan turun terus ya. Nah ini udah 6.000 merah semua ya, dan bisa lihat ini adalah bearish year, dan orang bilang teriak wah Bitcoin scam. Di zaman inilah ya, benar-benar luar biasa sepanjang tahun, akhirnya kita ketemu di tahun 2019. Tadi ini tahun April ya, ini bulan 4 2018, ini Januarinya, dan kita masih bisa melihat di sini Bitcoin udah 3.000 ya. Bitcoin sisa 3.000, XRP di nomor 2 sisa $3, 0,3 dari $3, dan ini tadi 1000-an lebih sisa 140. Bayangkan betapa sadisnya bearish menelan market kala itu. Ya. Dan inilah koin yang merajai market pada waktu itu, masih di urutan 4-nya belum berubah. Kemudian di sini ada EOS ya, baru ya, pendatang baru. LTC mulai masuk ke 10 besar ya. Kemudian Tron, kemudian Cardano turun, kemudian IOTA-nya enggak terlalu jauh. Kemudian BNB yang rank 30-an udah lumayan mengejar, meskipun market cap-nya meskipun harganya baru $6 gitu ya. Nah, ini yang udah kita bilang koin-koin yang ada sampai sekarang ya. Dan kita lihat di 2020, ini awal 2020, di mana tahun ini adalah tahun yang cukup enak gitu, dimana di tahun ini luar biasa sekali perkembangannya ya. Dan ini adalah tahun dimana Bitcoin halving, bullish year lagi, dan tahun yang paling dinantikan semua orang ya. Nah Januarinya Bitcoin, setahun kemudian Bitcoin, teman-teman bisa lihat harga Bitcoin itu di 7.200 ya. Kemarinnya 3.000-an. Kemudian harga XRP-nya di sini 0,1 kok malah makin turun ya kan. 0,1, sedangkan di sini 0,3. Kemudian Ethereum 140, dan Ethereum udah balik lagi ke nomor 2 di 130. Ya turun. Ya kenapa malah turun guys? Sedangkan Bitcoin naik 100%. Ya kita lihat dulu. Nah, ini adalah koin yang masih pada saat itu ya, Bitcoin Cash, Litecoin. Nah, Bitcoin Cash ini kalau teman-teman lihat, ini selalu merajai market ya. Selalu di nomor 4 selama kurang lebih sekitar 4 tahun berturut-turut. Baru tahun sampai 2021 masih ya, dia baru tergeser di akhir 2021. Nah teman-teman bisa lihat ya, ada XTZ, kemudian BNB udah merajai di 10 besar gitu kan. Sungguh perjalanan kripto yang luar biasa sehingga menghasilkan market yang kaya sekarang ya. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita lihat ini adalah awal dari bullish year di mana harga price akan menggila, dan ini awal Januari 7.000 ya, kemudian di bullish year sampai 69.000. Itu luar biasa banget teman-teman. Jadi satu yang aku bilang sama teman-teman, jangan akan ketinggalan nanti ketika kita udah masuk di bearish ya. Kita akan serok semuanya teman-teman, karena mau gimana pun ya,
kita udah memasuki mau fase bearish gitu kan. Harusnya udah mau memasuki fase bearish. Dan kita bakal melihat semua koin balik ke dasar dan fundamental terbaik lah yang akan stay. Apakah BNB akan tetap di nomor 4 ya? Dan apakah Bitcoin dan Ethereum tak akan pernah terganti ya? Dan XRP akan keluar dari 10 besar? Kalau ini aku prediksikan yes. Dan aku setuju XRP keluar dari 10 besar. Ya mending yang masuk 10 besar itu yang kayak Matic gini kan. Kemudian ya mungkin Cosmos atau Atom. Kemudian apalagi nih guys, Algo ya boleh ya. Dan BCH udah terlempar jauh ke nomor 28. Sungguh luar biasa. Dan ya satu pelajaran yang paling penting adalah bukan soal sebenarnya kita nge-hold atau enggak, kan dengan scalping aja kita bisa profit parah. Tapi satu teman-teman, belilah koin berfundamental, oke? Karena di tahun 2021 kemarin itu pembentukan koin-koin fundamental yang sangat luar biasa, sehingga top 10-nya ini rata-rata altcoin sendiri punya blockchain sendiri ya, kayak Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Solana, Avax, Terra, Doge, DOT ya, itu punya blockchain mereka sendiri. Oke. Nah, kira-kira gitu aja sih videonya, jangan kepanjangan. Jangan lupa untuk like dan subscribe, ini benar-benar asik ya. Dan see you next video. Bye bye.